semuanya diganggu. Kakaknya yang lagi main digangguin. Dia kalau ngeliat kakaknya lagi diem, gue bisa ngapain nih? Ini ngapain nih? Kucing diemnya digituin nih. Nah Kak Ari, tahun ini bulan Ramadan apalagi ngeliat anak bungsu mulai belajar Al-Quran itu seperti apa? Anak yang paling kecil udah bisa baca Al-Quran, versi Rusia kayaknya. Dia kalau orang lagi pada ngaji, dia bisa yada gitu-gitu ujungnya doang. Jadi WhatsApp gitu-gitu doang. Tapi sekarang lagi belajar, emang lagi belajar. Lagi dilesin ya berarti? Lagi dilesin ngaji gitu. Lagi belajar puasa gitu. Jadi ibaratnya ya dia puasa, tapi kalau lagi les bola minum dulu, habis itu puasa lagi gitu. Jadi terserah dia aja lah gitu kan. Sekarang masuk 6 gitu. Dia selalu menggunakan puasa jadi alasan dia minta sesuatu gitu. Jadi misalnya kayak aku lagi kepengen tas bubble guys nih, bilang gitu, aku besok pasti puasa, dia bilang gitu. Jadi udah pasti dia minta sesuatu, besok akan puasa gitu. Jadi alat barter lah buat dia sekarang ini. Untuk les ngaji itu dari kapan sih Kak Ari? Les ngaji ini dia masuk dari 5-6 tahun. Dia kalau ngaji yang apa namanya alibatannya udah paham sih sebenarnya, udah bisa. Cuma kalau misalnya dia masih harus sambil main sih, dia latihannya sambil main. Kemudian ya surat-surat pendek udah bisa beberapa. Cuma kalau kita lagi sholat jemaah ada dia, kita baca surat pendek dia biar bisa ikutan gitu, biar bisa. Kalau kita baca surat pendek dia bisa jadi kayak imam kencang juga gitu kan, terserah dia aja gitu kan. Jadi kayak makmum rasanya kayak imam dia, tapi ya biar dia happy aja sih. Ngeliat ke antusiasme kayak gitu happy juga. Ngajinya berapa kali seminggu les? Oh, lesnya seminggu sekali baru. Jadi sama bahasa Inggris sama ngajinya juga pakai gambar-gambar kan, pakai perumpamaan gitu, gambar tahu, mati tak gitu kan, makanan lah pokoknya. Menerapkan agama dari anak dan ini seperti apa? Oh, kalau kita nggak berat-berat ya. Kita contohin, bukan nyuruh ya, banyaknya kita contohin. Misalnya ngajarin dia sholat, ya kita sholat aja dulu gitu yang rapi, sholat. Setiap ada azan kita misalnya ke masjid, mau nggak mau kan dia ini ngapain sih, aktifnya apa sih. Jadi kadang-kadang dia tuh selalu minta ikut ke masjid gitu kan. Jadi itu activity kalau subuh pakai motor tuh seru tuh. Jadi waktu anak saya yang ke pesantren, ketika dia masuk pesantren, saya tuh sedihnya gara-gara apa? Dulu dari kecil nih anak barengan terus ke masjid, pas itu nggak ada orangnya. Nah sekarang udah punya teman baru yang kecil kan. Saya ngelihat dia kalau lagi naik motor depan saya tuh sampai jidatnya kebuka gini gitu, dalam keadaan ngantuk-ngantuk gitu. Tapi lama-lama jadi kebiasaan. Nah ini momen yang ngajarin sambil dia biar experience ya. Karena pasti pulangnya dia ke minimarket minta, ya minimarket, nah apalah, beli apa. Saya rasa sih nggak apa-apa juga sih, ada rewardnya dulu gitu. Selama les gimana Kak Ari? Agak sulit membangun Alhamdulillah enggak. Apalagi sekarang dia lagi punya kucing baru yang kucingnya berantem sama kucing lama. Jadi bangunin dia, Dek, ayo dicakar sama Maru, bangun deh. Bangun gitu. Jadi gitu aja. Terus selama les gimana Kak Ari? Les? Anak bungsu, maksudnya dia rewel nggak, biasa kan suka banyak maunya ya kalau anak kecil. Walaupun kasih yang interaktif lesnya main sih. Lesnya kan playing semua dia. Ada yang gambar, ada yang playful gitu. Memang hidupnya anak-anak ini hidup main ya. Jadi kalau sekarang kalau duduk belajar gitu kayaknya agak membosankan kalau sekarang. Jadi mungkin dengan cara bermain ya. Mungkin ada anak-anak yang otak kiri tipenya gitu, yang lebih banyak suka duduk gitu. Tapi beliaunya yang si kecil ini emang agak unik ya. Di rumah nih sama kakaknya dia dibilang komedian karena dia yang kayaknya nih selalu iseng sama kakaknya. Saat kakaknya nggak ada yang marah gitu. Dia selalu ngapa-ngapain, ngerjain ibunya, ngerjain saya gitu. Padahal saya iseng juga. Jadi disengin sama dia. Oh, oke gitu. Mecahin barang-barang, dia udah gitu. Ya, namanya bos paling kecil ya, bebas-bebas aja dia. Gitu. Tapi kalau beberapa pelajaran memang dia agak sedikit butuh effort lagi gitu, lebih gitu ya. Karena contohnya dia bilang sama temen-temennya, saya mau pindah sekolah. Sekolah yang satunya itu bahasa Indonesia sama mixnya bahasa Arab gitu kan. Bilang, gara-gara kenapa? Padahal kitanya belum mau pindah loh.
dia bilang sama temen-temen saya mau pindah sekolah karena takut bahasa Inggris. Padahal kakaknya bisa bahasa Inggris, kakaknya. Kita nggak bilangnya mau sekolah, terus dia pindah sekolahnya. Aku besok mau sama keluarga aku mau ke Brazil. Siapa yang mau ke Brazil? Bu, emang mau pindah ke Brazil? Kira-kira apa ada Neymar? Saya nggak ngerti deh, mau macam-macam deh. Tiba-tiba sekeluarga mau liburan ke Argentina. Emang mau ke Argentina berapa lama? Nih anak soalnya. Dek, kamu tuh halu apa gimana sih, Dek? Gitu kan. Gara-gara dia tuh saya kemarin habis ngimpi saya jadi sahabatan sama Cristiano Ronaldo. Lagi ngimpi, Cristiano Ronaldo pakai baju polo, kerahnya diangkat. Gue sahabat sama Ronaldo, tiba-tiba isinya Ronaldo pakai tas bawa di sini ambil untuk pengen The Happy Birthday. Gue ulang tahun. Yang nge-surprise-nya Cristiano Ronaldo, ambil begitu kan. Saya dapat kado dari Cristiano Ronaldo, tau gak? Ari, saya punya kado buat kamu, katanya gitu. Namanya mimpi ya random banget ya. Nanti dikasih kado apa? Dikasih truk. Ini random banget. Kenapa gue mimpi Ronaldo, gue gak ngefans. Udah gitu tiba-tiba dikasih truk gitu. Gara-gara ya anak gue yang ngefans sama Ronaldo. Berarti gitu. darah seninya nurun ke anak yang paling kecil ya? Ya sih bener komedi. Dia darah ngelawaknya juga iya deh, turun dari Kari deh. Ngelawak. Yang ngelawak sih saya serius orangnya kan. Serius ya. Asli dia punya ide ngerjain ibunya, kakaknya. Aduh, macam-macam deh. Tapi gurunya suka curhat nggak sih Kak? Misalnya dia les gitu atau gurunya dikerjain atau gimana, kan dia suka ngelawak. Gurunya ini apa namanya? Mungkin apa yang diceritakan Disiksa. dari perkembangan. Gurunya disiksa sama dia. Iya. Enggak kok, enggak apa-apa. Sabar banget gurunya. Aduh, ya enggak apa-apa lah asal ada yang tahan sama dia gitu. Tapi Kak Ari sendiri mantaunya perkembangan mungkin dari dia les, dari cerita dari guru itu seperti apa? Sejauh ini anak ini ya apa namanya aktif ya. Selama dia nggak kelihatan minder gitu, kemudian outspoken, anaknya juga mau berekspresi, mudah bergaul. Kayaknya jadi masih baik-baik aja, walaupun beberapa hal ada juga mungkin yang tiba-tiba dia ketemu kata-kata apa dari YouTube gitu kan, yang macam-macam ya. Tapi itu bagian dari proses ya. Sejauh ini ya alhamdulillah. Kayak dia les piano kan, taunya baru itu aja. Kakaknya kan main klasik tuh, datang dia, terus dia gitu kan. Semuanya diganggu. Kakaknya yang lagi main digangguin. Dia kalau ngeliat kakaknya lagi diem, gue bisa ngapain nih? Ini ngapain nih? Kucing diemnya digituin nih. Jadi begitulah kata waktu itu ngidam apa ibunya. Karena kan dia edisi terakhir, Pak. Mungkin penghabisan kali ya, gitu kan, dari yang 1-2 udah nggak punya nilai, terus cairan-cairan penghabisan jadi dia. Gitu.